wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kemarin udah kita bahas tentang bicara di dalam sholat. Dan di situ dirinci oleh para ulama dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kalau melebihi dari 4 kalimat atau lebih, maka batal sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Yang kedua, kalau sedikit kurang dari 4 kalimat secara umum, maka batal sholatnya apabila sengaja. Kalam yang seperti apa yang dianggap batal di dalam sholat? Yaitu kalam yang dapat memberikan kepemahaman bagi orang yang diajak bicara. Kemarin juga kita bahas permasalahan di dalam bicara, permasalahan bicara di dalam sholat. Pertama, tidak membatalkan bicara di dalam sholat apabila kalamnya sedikit pada 3 keadaan. Yang pertama, apabila lupa. Ini orang lupa dalam sholat apa yang ngomong, dahsyat ini. Ini urusan perut kayaknya nih. Namanya jadi ngigo. Yang kedua, apabila tidak tahu, dengan syarat dia hidup jauh dari ulama, kemudian atau mu'alaf, sampai dakwah. yang belum sampai dakwah kepadanya, seperti mungkin di tengah hutan tinggal, belum ada ulama yang bisa turun ke situ, baru itu dianggap jahil atau tidak tahu. Yang ketiga, latah, mau latah mau gimana, pokoknya latah. Jadi kalau ada orang latah di dalam sholat, nggak apa-apa, itu nggak batal sholat ya. Kayak pernah ada siapa namanya? Buni. Buni. Dia orangnya latah. Lagi sholat, kalau ada orang datang mengucapkan assalamualaikum, dijawab sama si Buni. Buni lagi di dalam sholat, waalaikumsalam. Nggak batal buat si Buni. Buat yang lain, apabila sengaja membatalkan, itu menjadi haram, karena keluar sholat atau membatalkan sholat tanpa uzur syar'i. Buat si Buni enggak, si Buni boleh melanjutkan sholat, ini latah namanya. Kenal Buni ya? Keluarga enggak? Masuk kenal? Masuk latah enggak? Latah, tergantung ya? Tergantung isi dompet ya? Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, mengucapkan satu huruf ya. Gimana itu? Mengucapkan satu huruf tidak membatalkan sholat kecuali pada 3 hal. Yaitu pertama, Bila satu huruf tersebut apabila huruf satu huruf tersebut dipanjangkan atau dimatkan. Yang kedua, apabila huruf tersebut bisa dipahami ya. Yang ketiga, apabila bercanda. Ini mengucapkan satu huruf itu tidak membatalkan walaupun sengaja kecuali pada 3 keadaan ya. Yaitu pertama, apabila dipanjangkan, apabila dapat memberikan pemahaman. Misalnya dia ucapkan satu huruf ba, tengah-tengah sholat ba mah 2 huruf ya. Dia bisa tuh ba satu Bapak ini berarti kan 2 tuh kalau bapak paham tadi ya. berarti memahami. Ini batal ya. Atau bercanda jelas ya, dalam sholat bercanda, ini batal. Selanjutnya, yang ketiga ya, yang keberapa? Yang ketiga apa keempat? Ketiga dong. Keempat. Yang ketiga, apabila tujuannya bercanda. Bukan. Udah habis itu. Iya, Baru sekarang. Iya, bercanda. Baru, ente baru lu buat. Ente baru bukan? Agak. Siapa saya bukan? Ente ya. Alhamdulillah habis bawa. Oh, iya. Ini kan dia gitu di sini. Iya.
Kayak lugut bisa lah. Ayo dengan pacul. Yang keempat, apabila mengucapkan Al-Quran atau ayat dari Al-Quran, tujuannya untuk memberi isyarat atau memberi pemahaman kepada orang lain di dalam sholatnya. Apabila mengucapkan kalimat Al-Quran di dalam sholatnya yang tujuannya untuk memberi pemahaman pada orang lain. Apabila mengucapkan kalimat atau ayat Al-Quran di dalam sholatnya yang tujuannya untuk memberi pemahaman pada orang lain di luar sholat, orang lain lah intinya. Betul? Contoh, kita lagi sholat, tiba-tiba Al-Quran jatuh, kan nggak mungkin. Quran jatuh kan nggak mungkin. Nah, ente pakai kalimat Al-Quran, misalnya ente hafal Quran ya, walaupun Allah alam itu ya, mungkin pakai Mustahil. misalnya mah enggak, kalau Allah beri hidayah Allah alam itu ya. Nah, kemudian tersebut ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tujuannya dia nih tuh kitab Al-Quran itu jatuh, ambil gitu. Kemudian nih orang paham, diambil. Nah, tujuan ente nih itu dirinci oleh ulama. Atau contoh lain, itu lagi sholat, terus assalamualaikum, tok assalamualaikum, ente bilang dengan ayat lain tuh kayak udkhulu bisalamin aminin, maksudnya dengan tujuan memberi pahaman dia nih masuk dengan selamat dan dengan penuh aman, dengan tujuan seperti itu. Tuh bagaimana hukumnya? Ini kan jarang terjadi nih, walaupun nggak mungkin terjadi dengan ente ya. Cuman nih biar ente tahu gitu ya. Ini gak bisa ngucapin. Hah? Gak bisa ngucapin. Agak hafal. Tapi kalau ada hal seperti ini, misalnya gimana itu hukum ya? Nah, itu dirinci oleh ulama pada 4 perkara. Pertama, kalau ini orang niatnya Quran saja, artinya dia mengucapkan ayat tersebut bukan tujuan untuk memberi pemahaman. Kalau kita kan umumnya lagi sholat ada orang ketok-ketok, itu biasanya ngerasin bacaan kan ya? Masih tahu. Iya, ngerasin bacaan atau takbir yang lebih gede, Allahu Akbar. Biar yang luar dengar, oh lagi sholat tungguin. Itu kan ente ya, model kita nih. Cuman kalau model-model orang yang paham hafal Quran, ngerti kali per kalimat maknanya, artinya biasanya nggak begitu. Nah, ini bagaimana tuh hukumnya? Kalau dia menjawab orang yang salam itu dengan kalimat Quran di dalam sholatnya. Pertama, kalau dia niati Quran saja, nggak maksud memberi pemahaman, ada kan Coha. maka nggak batal sholatnya. Kalau dia mengucapkannya tujuannya memang membaca ayat Quran saja, bukan maksud dan tujuan untuk memberi pemahaman pada orang, maka nggak batal. Nah, kalau tujuannya memberi pemahaman saja tanpa maksud Quran, itu batal sholat. Amin. Jadi yang pertama, kalau tujuannya baca Quran aja, maka nggak batal sholat. Tapi kalau tujuannya yang kedua memberi pemahaman pada orang tersebut, maka batal sholat. Dan yang ketiga, gimana kalau dia tujuannya dua-duanya, baca Quran juga dan memberi pahaman juga, dua-duanya, baca Quran juga dan memberi pemahaman juga, maka enggak batal. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau terkadang dia niat dia nggak niat dua-duanya, nggak niat baca Quran, nggak niat memberi pemahaman, cuman keluar aja itu kalimat dalam mulutnya di dalam sholat. Bagaimana hukumnya? Maka batal sholat. Paham? Yang keempat, nggak niat Quran, nggak niat memberi pemahaman, maka batal sholat. Paham tuh?
Jadi apabila seseorang mengucapkan kalimat atau ayat Al-Quran di dalam sholatnya untuk memberikan pemahaman pada orang lain yang nggak sedang sholat, bagaimana hukumnya? Itu dirinci. Pertama, kalau dia memberi pemahaman dengan niat membaca Al-Quran dengan cara mengucapkan kalimat Al-Quran, berarti kan tujuannya memberikan pemahaman. Gimana hukumnya? Ini memberi pemahaman batal. Kalau tujuannya cuma membaca Al-Quran saja, Enggak batal. tidak batal. Kalau dibarengin dua-duanya, Enggak batal. tidak batal. Kalau enggak ada niat sama sekali, Enggak batal. 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 Ini Empat. jangan sampai dan ntar ente akhirnya berantem lagi ntar. Bisa jadi. Paham ya? Yang kompak nih, yang kompak, Gitu. Enggak ada niat apa-apa, cuman terucap aja Al-Quran gitu. Itu malah Dia nggak punya niat tujuan untuk membaca Quran, dia nggak punya tujuan untuk memberi pemahaman. Terucap aja begitu. Batal. Ada dalam sholat ini mau pembahasannya. Paham? Gitu Mabib sekali lagi Dit. Dari Sekali lagi. yang tadi pertama 1 2 3 Mabib. Boleh mau hati-hati. Dengerin baik-baik. Bocah, keluar dulu. Main-main. Biar orang fokus. Apabila seseorang dia niat, dia membacakan ayat atau kalimat Al-Quran di dalam sholatnya dengan tujuan, memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman. Seperti itu contoh tadi ya, kita lagi sholat, atau yang Assalamualaikum, nanti jawab dengan ayat. Pas itu memang mau membaca ayat, setelah Fatihah ya, udkhulu bisalamin aminin. Nah yang di luar paham, suruh masuk, masuk. Itu bagaimana tujuannya kalau seperti itu? Dirinci sama ulama. Kalau di ngucapin kalimat ayat tersebut tujuannya hanya membaca ayat Quran tanpa memberi pemahaman kepada orang yang datang, itu hukumnya tidak batal. Paham? Yang kedua, kalau tujuannya memberi pemahaman pada orang nih yang mau datang atau yang lagi ketok-ketok di luar, tujuannya memberi pemahaman cuma dengan cara melafalkan ayat atau kalimat Quran. Gimana hukumnya? Batal. Yang ketiga, tujuannya Al-Quran dan memberi pemahaman, tidak batal. Dan yang terakhir, nggak punya tujuan apa-apa, dia ucap aja begitu, maka hukumnya batal. Paham tuh? Yang kompak, ntar ini batal, no kagak, akhirnya di luar ente rame. Ada satu majelis tuh kan kacau. Ya. membaca kalimat Quran ini pada kondisi ketika setelah Fatihah atau semua kondisi ketika sholat. Misalnya ketika sujud misalnya gitu. Apakah itu termasuk di situ? Ketika sujud. Iya. Ketika sujud kan bukan baca ayat. Ya, artinya kondisi ini kondisi setelah Fatihah ya. Setelah baca Fatihah. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Hukumnya ini sama ya, sama juga apabila dengan kalimat subhanallah ya. Bisa dalam keadaan sujud nanti Quran subhanallah sama hukumnya. Kalau niatnya memberi pahaman bukan niat zikir dalam sholat, batal juga. Paham ya? Jelas tuh? Banyak begitu ya? Itu batal tuh. Udah seringan gitu ya. Habis ayat langsung subhanallah. Salah ayat. Salah ayat. Di belakang langsung subhanallah. Itu mah iya. Iya, tujuannya untuk memberikan pemahaman itu. Kalau ini kan emang jadi dalam Quran kan kemarin sunnahnya tuh untuk membenarkan bacaan imam. Kalau dari laki-laki ngucapin kalimat subhanallah, kalau dari perempuan
Tepuk tangan. Tepuk tangannya sekali ya, bukan Girang gitu. sekali doang. Misalnya imamnya wanita, makmumnya wanita juga nih, terus si imam salah. Nah kalau perempuan gitu, kalau laki subhanallah gitu. Atau kalau si imam ayatnya rada-rada lupa gitu, diulangin si imam makmumnya bobol juga Pak, kagak hafal gitu. Nah, diganti lagi ayat langsung yang baru, ganti ayat satu surat lain gitu. Jangan terusin di situ-situ juga. Kalau si imamnya nggak tahu, biasa dia nggak bilang subhanallah, sama-sama nggak tahu. Tapi kalau imam tahu pasti subhanallah atau langsung membenarkan ayat tersebut gitu. Nah biasanya kalau subhanallah itu bukan pada ayat, biasanya pada ketika misalnya si imam lupa ruku, lupa sujud, baru tuh subhanallah. Itu emang nggak apa-apa untuk mengingatkan. Nah beda hal kalau kita sendiri, tahu-tahu ada yang datang ke rumah, nah itu pas kita lagi ruku subhana rabbil azim dengan niat mengingat Memberi pemahaman. batal gitu. Paham ya? Ya. Takut juga nih ya. Iya. Ngapnya. Panas lagi. Satu lagi. Ini biasa terjadi nih. Berdehem di dalam sholat sehingga nampak dua huruf yang terdengar. Ya selanjutnya. Nomor 5 ya. Bisa deh. Terdengar huruf dua terucap. Ini gimana hukumnya itu? Ini kan sering nih subuh nih biasanya. Aki-aki. Aki-aki malamnya habis makan ini ya pecel lele sambal pedes. Subuh udah reak mulu tuh. Ini gimana hukumnya? Terdengar dua huruf yang terucap. Berdehem sehingga muncul atau nampak dua huruf yang terucap, apakah boleh di dalam sholat? Paham ya? Jawabannya, kalau bacaan yang wajib seperti Fatihah, apalagi tasyahud akhir, itu kan bacaan-bacaan wajib tuh, yang nggak boleh ada yang hilang hurufnya atau berubah atau terganti, sehingga merubah makna. Itu gimana hukumnya? Kalau dalam bacaan-bacaan yang wajib, wajib itu boleh berdehem dengan tujuan untuk merapikan bacaan sehingga makhraj hurufnya keluarnya pas. Itu boleh. Jadi pada bacaan yang wajib boleh berdehem walaupun sampai keluar terdengar seakan-akan terucap dua huruf keluar. Kalau tujuannya untuk membenahi bacaan yang wajib ini agar sempurna, itu nggak apa-apa. Paham ya? Misalnya subuh nih, kan ada dulu jamaah kita sampai saking ini minum lagi sholat, mau ambil minum. Ini kan kacau ya. Untung belum ngaji lagi. Ada. Ya ada. Bismillah. Itu boleh tuh. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sehingga pas pada bacaan wajib ini boleh, ya. Paham tuh? Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh di mana? Yang nggak boleh ada ketika pada bacaan yang nggak wajib. Seperti apa? Bacaan surat, atau kunut, adapun pada takbir, takbir perpindahan, kan setiap pindah gerak ini kan kita takbir tuh. Allahu Akbar, ini suara udah itu gimana? Nah, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar boleh berdehem untuk membaguskan bacaan takbirnya nih. Jadi enggak Allahu Akbar. Yakin deh. Jadi sebelum itu begitu dulu nggak apa-apa. Walaupun ada ulama mengatakan nggak boleh kalau pas ditakbir, hanya pada bacaan-bacaan wajib. Nah,
Ada ulama mengatakan ketika takbir boleh, khusus pada takbir. Paham tuh? Jadi jangan ragu-ragu, kecuali pada bacaan yang nggak wajib, kalau emangnya udah nggak tahan, udah jangan dihabisin tuh surat, Ini kadang suka jadi ini juga ya, jadi polemik juga ya, ketika si imam tahu nih hukumnya begini, dia nggak terusin, si makmum taruh di sholat. Ayat 3 biji aja bukan dihabisin pakai, ayat cuma 3 biji aja bukan dihabisin pakai istilah ya. Ulhu misalnya ada ina, atau dibaca misalnya watin misalnya 7 ayatnya bukan dihabisin pakai setengah-setengah. Nah ini orang nggak ngerti sih berkomentar, biarin dah dia ngomong gitu, ada nggak ngerti ya, gimana? Jelas ya? Nah, yang terakhir, apabila orang yang sholat ini dalam keadaan berpuasa, nah ini. Kemudian dahaknya itu sampai kepada batasan zohir. Batasan zohir huruf apa? Kha. Batasan zohir huruf kha. Batasan batin huruf ha. Gede batasan batin. Batasan zohir kha. Di tengah sholat nih orang puasa reaknya sampai kepada batasan zohir kha. Ini reak udah di situ. Gimana hukumnya? Apakah dia boleh berdehem? Atau apakah dia boleh dianggap uzur? Untuk mengeluarkannya kan bisa menimbulkan 2 huruf keluar, apa itu? Ada huruf R juga ada, sehingga itu gimana hukumnya? Berarti kan seolah-olah dia kan mengeluarkan 2 huruf di dalam sholat. Nah, ini dikatakan boleh melakukan hal tersebut untuk menjaga puasanya, dan nggak menyebabkan batal sholatnya. Jadi ketika udah ada dahak, sampai batasan huruf kha, nah itu boleh dia berdehem, entah tuh yang keluar atau tertelan, itu nggak menjadi batal walaupun keluar 2 huruf, itu nggak menjadikan batal puasanya dan nggak menjadikan batal sholatnya. Paham ya? Maksudnya terus belum puasa nih bahasanya ini, jelas tuh? Ini yang terakhir nih, satu lagi nih. Habis ini besok kita bahas tentang gerakan di dalam sholat. Yang terakhir, seandainya imam berdehem, kemudian keluar atau nampak darinya 2 huruf, apakah bagi si makmum ini boleh mufarogoh? Apakah wajib bagi si makmum ini mufarogoh? Imam berdehem, keluar 2 huruf ketika berdehem, apakah wajib bagi si makmum untuk mufarogoh setelah mendengar si imam mengucapkan 2 kalimat, ketika berdehem terdengar 2 kalimat, bagaimana buat si makmum? Apakah boleh mufarogoh? Hukumnya enggak. Apakah wajib mufarogoh? Hukumnya enggak wajib, karena itu dianggap uzur, enggak wajib buat si makmum mufarogoh, dan hal tersebut dianggap uzur, karena itu bisa jadi dia lupa atau dia apa ini istilahnya, telepasan, apa bahasa ini, telepasan gitu, tidak sengaja, iya. Karena umumnya yang namanya imam itu biasanya menghindari dari yang membatalkan. Nah, mungkin seorang imam sengaja-ngaja berbuat hal yang membatalkan, pasti dia menghindari, maka nggak wajib bagi si makmum untuk niat mufarogoh. Paham tuh? Jadi kalau si imam berdehem, kemudian terdengar sama si makmum seakan-akan ada 2 kalimat, 2 huruf yang keluar dari mulut si imam, apakah wajib bagi si makmum untuk mufarogoh? Dihukumi nggak wajib,
dan apa yang diperbuat imam dianggap uzur. Paham? Jelas sampai sini ada pertanyaan? Dia sampai salah nih. Ya, bos, Bang. Dua huruf. Bukan yang itu. Ah, Dua kalimat khuzu kita bagi buah dan udkhulu bisalamin amin, apakah kedua kalimat tersebut termasuk dalam ayat Quran? itu ayat Quran. Surat Maryam sama surat Al-Hajar. Ya Yahya khudil kitaba biquwah itu surat Maryam ayat 12. Udkhulu bisalamin aminin itu surat Al-Hajar ayat 46. Kalau di dalam sholat itu nyebut dua kalimat yang bukan ayat ya batal. Begitu bos. Bos cupang Mati kali cuma. nggak disiarin mesti. Jadi jangan bilang mati dong, gak enak kan? Yes. Jangan. Syahid. Ini mana dari kamera. Saking nutupin malu. Bukan. Hah? Bukan. Iya sampai kamera dia. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Jelas semua ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna